serahkan waktu kepada Ibu Ani untuk menyampaikan materi webinar pada kali ini. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya di acara webinar ini. Semoga yang saya sampaikan bisa membuka wawasan kita bersama dan menjadikan tempat kita saling berdiskusi. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan tema tentang produksi eksopolisakarida yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat sebagai suatu produk biopolimer yang kaya manfaat. Untuk yang pertama tentunya kita harus tahu apa itu eksopolisakarida. Baik, nah, oleh karena itu saya lanjut lagi ya. Jadi eksopolisakarida itu apa? Dia merupakan polimer dari gula produksi. Jadi monomernya adalah glukosa, galaktosa, dan ramnosa dengan berat molekul tinggi yang disekresikan oleh mikroorganisme ke lingkungan eksternalnya selama pertumbuhan dari mikroorganisme tersebut. EPS dapat terikat secara lemah atau kuat pada permukaan sel bakteri dan mereka dibedakan menjadi bentuk kapsul dan bentuk yang disekresikan. Nah, biasanya yang dalam bentuk kapsul itu adalah jenis eksopolisakarida, jenis senyawa polisakarida yang ada pada bakteri patogen. Nah, EPS yang dihasilkan itu sebenarnya mempunyai fungsi terhadap mikroorganisme itu sebagai perlindungan sel terhadap stres lingkungan, baik itu abiotik ataupun biotik dan maupun ada faktor kompetitif. Nah, kenapa EPS itu yang diminati di biokimia UIN itu dari bakteri asam laktat? Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu ciri-ciri bakteri asam laktat, yaitu bersifat gram positif, tidak membentuk spora, memiliki bentuk sel batang ataupun bulat, katalase dan oksidase negatif, non-motil ya atau sedikit motil, mikroaurofilik sampai anaerob, toleran terhadap asam, kemoorganotrofik dan mesofilik. Nah, berkaitan dengan pengembangan jenis bakteri penghasil EPS, maka karena salah satu hal yang penting itu adalah bakteri penghasil EPS tersebut harus bersifat non-patogen untuk menjamin keamanan produk metabolitnya. Jadi apabila bersifat bakteri penghasilnya adalah non-patogen, maka aplikasinya akan luas. Jadi nanti bisa untuk makanan, untuk tujuan farmasi juga bisa. Nah, bakteri asam laktat sudah tersertifikasi di dunia sebagai kelompok GRAS, yaitu Generally Recognized as Safe, sehingga EPS yang dihasilkan itu akan bersifat non-toksik, sehingga akan aman apabila diaplikasikan. Nah, kenapa Babal ini menghasilkan EPS itu ternyata karena adanya ciri kontribusi dari bakteri asam laktat di mana secara umum mempunyai sifat sebagai bakteri probiotik, yaitu bakteri yang punya efek kesehatan pada inangnya, terutama di sistem gastrointestinal atau di saluran pencernaan. Nah, berikutnya penelitian saat ini ya sudah menyimpulkan bahwa ini adalah beberapa manfaat bioaktivitas dan manfaat fungsional pada pangan fungsional yang ditimbulkan oleh EPS yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat. Jadi ini manfaat EPS-nya diantaranya sebagai fungsi bioaktivitas antibakteri, anti kanker ya, imunomodulator, probiotik, penurun kolesterol dan antioksidan. Sedangkan efek fungsionalnya yaitu diantaranya sebagai bahan tambahan pangan tapi bersifat fungsional. Jadi nanti ada bisa berfungsi sebagai emulsifier, tekstur improve, stabilizer, dan gelling. Nah, ini adalah manfaat-manfaat EPS, sehingga dari manfaat yang sangat banyak ini, maka EPS yang dihasilkan BAL sangat potensi untuk kita teliti dan kita eksplorasi. Nah, ini adalah gambarannya bahwa EPS itu akan diproduksi oleh bakteri asam laktat apabila terjadi
ada faktor stresor di environment. Jadi ada faktor stresor lingkungan. Semisal ada pH yang terlalu rendah di dalam lingkungannya atau pH yang terlalu tinggi ya, ataupun tekanan osmotik yang terlalu tinggi di luar sel yang disebabkan oleh adanya semisal kadar gula yang tinggi atau kadar senyawa-senyawa tertentu yang tinggi, ataupun stres environmental yang lain semisal suhunya terlalu tinggi atau terlalu rendah ya, sehingga bakteri itu akan terintroduce untuk menghasilkan senyawa eksopolisakarida yang menyelubungi selnya dan yang dikeluarkan. Nah, EPS yang dihasilkan oleh BAL itu ternyata menunjukkan keragaman struktur dan komposisi penyusunnya, baik itu penyusun gula monomernya atau tipe ikatan kimianya maupun berat molekulnya. Nah, perbedaan struktur inilah yang nanti akan berpengaruh pada kemampuan bioaktivitasnya. Sehingga sampai saat ini produksi EPS oleh BAL itu masih banyak dikaji dari berbagai menggunakan media produksi yang berlimpah ya. Jadi yang punya alternatif baik untuk produksi EPS. Nah, beberapa penelitian ini secara umum masih melakukan produksi EPS oleh BAL menggunakan media standar, yaitu kita kenal dengan nama MRS, di mana komposisinya ini sangat sangat rinci, sangat detail ya. Bakteri asam laktat itu kebutuhan makronutrien dan mikronutriennya itu sangat banyak, sehingga makanya harus ada lengkap, ada komponen protein, ada komponen gulanya maupun ada komponen trace elemen yang lainnya. Nah, ini adalah gambaran EPS yang dihasilkan oleh bakteri asam laktat mempunyai dua jenis struktur. Jadi ada dua kelompok. Pertama adalah EPS homopolisakarida, yang kedua adalah heteropolisakarida. Eksopolisakarida atau EPS yang berstruktur homopolisakarida itu nanti cirinya adalah bahwa monomernya itu mengandung jenis yang sama, sehingga dia dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok glukan di mana monomernya adalah glukosa, dan yang kedua adalah kelompok fruktan di mana monomernya adalah fruktosa. Pada kelompok glukan itu nanti ada yang dikenal dengan nama EPS dekstran, EPS mutan, reuteran, dan alternan. Pada kelompok dengan monomer fruktosa atau fruktan itu ada levan dan ada inulin. Ya. Nah, sedangkan untuk kelompok EPS heteropolisakarida, cirinya adalah monomer penyusunnya lebih dari dua jenis. Jadi bisa glukosa campuran fruktosa atau glukosa campuran manosa, ya. Dan dengan adanya senyawa yang lainnya atau senyawa pensupport yang lainnya seperti N-asetil glukosamin dan sebagainya. Ini makanya EPS-nya dikenal dengan heteropolisakarida. Nah, coba kita lihat yang sebelah kanan. Ini adalah bagaimana homopolisakarida itu tipe ikatannya ya. Contohnya, semisal tipe ikatannya adalah alfa glikosidit, maka kalau mutan dia punya alfa glikosiditnya pada ikatan 1,3. Kalau dekstran adalah alfa 1,6, alternan 1,3 dan 1,6, reutran 1,4. Tentunya semuanya memiliki percabangan. Nah, inulin adalah tipe beta 1,2. Levan tipe ikatan utamanya adalah beta 2,6. Nah, dari sini kita bisa menggambarkan bahwa betapa varietasnya adalah sangat luas EPS itu. Oleh karena itu manfaat bioaktivitasnya itu juga dipengaruhi oleh strukturnya. Akibatnya manfaat bioaktivitasnya itu juga akan khas untuk setiap EPS. Nah, ini adalah gambarannya bagaimana EPS itu akan disintesis oleh bakteri asam laktat ya. Nah, kalau kita sebelah kiri kita lihat bahwa ada biosintesis EPS jenis homopolisakarida, ini lebih sederhana karena melibatkan enzimnya adalah enzim ekstraseluler. Jadi sel mempunyai enzim, di dalam sel kan memproduksi enzim. Setelah itu apabila lingkungan ada faktor stresor yang memungkinkan untuk menghasilkan EPS, maka enzim itu akan keluar, yaitu di mana ada tipe fruktan dan glukan ya. Nah, mengeluarkan enzim keluar sel, setelah itu sintesis akan terjadi di luar sel. Oleh karena itu enzim yang terlibat tidak banyak untuk
EPS tipe homopolisakarida. Nah, berbeda dengan EPS tipe heteropolisakarida, nah ini kita bisa lihat enzimnya sangat banyak. Ada faktor stresor lingkungan, kemudian EPS akan diproduksi secara intraseluler dengan enzim-enzim tertentu, ya, kemudian akan disekresikan keluar. Nah, sehingga karena kebutuhan di dalam biosintesisnya itu lebih kompleks untuk EPS heteropolisakarida, maka EPS yang dihasilkan oleh heteropolisakarida jumlahnya pasti akan lebih sedikit daripada homopolisakarida. Nah, ini adalah sumber isolasi bal penghasil EPS. Untuk ke depan kita singkat bal EPS, ya. Nah, secara umum bakteri asam laktat itu ditemukan pada berbagai sumber, diantaranya susu dan produk olahannya, daging, sayuran, serealia, atau berbagai makanan tradisional terfermentasi. Nah, ini tentunya akan khas untuk setiap negara, ya. Oleh karena itu kita masih punya peluang yang besar untuk mengeksplorasi bakteri asam laktat penghasil EPS ini, karena mengingat Indonesia punya diversitas yang tinggi terhadap makanan produk-produk fermentasi yang khas di Indonesia ini yang tidak dipunyai oleh negara lain, semisal Pekasam dan sebagainya, banyak, ya. Jadi bisa kita eksplor itu. Karena penelitian eksplorasi bakteri penghasil EPS di Indonesia itu masih sedikit, jadi bisa saudara lihat di jurnal-jurnal Indonesia itu tidak banyak, ya. Dan yang banyak adalah yang dari luar negeri. Nah, ini semisal penelitian Feng et al 2018, ya, melakukan isolasi bal EPS, ditemukan Lactobacillus plantarum. Ini dari makanan tradisional di daerah Eropa, ya. Berikutnya Wang et al menemukan Lactobacillus plantarum, ya, dari hasil biji kefir. Biji kefir yang terfermentasi spontan, kemudian diambil bal penghasil EPS, ditemukan Lactobacillus plantarum. Berikutnya Patil juga melakukannya dari susu segar dan olahannya, ditemukan Lactobacillus fermentur. Dan di Indonesia ada Pinaria 2016, itu menemukan Lactobacillus casei dari nira aren. Kemudian Su et al ini menemukan dari makanan tradisional juga sayur terfermentasi, yaitu sauerkraut, ya, ditemukan Lactobacillus coriniformis. Nah, oleh karena itu kita di lab biokimia itu tergugah untuk melakukan eksplorasi bal penghasil EPS. Nah, tahapannya apa secara umum? Kita harus melakukan isolasi bal penghasil EPS dari bahan yang punya kadar gula tinggi. Kenapa demikian? Karena bahan baku untuk biosintesis EPS itu monomernya adalah senyawa gula. Maka kita mengisolasinya itu dari produk-produk yang punya kadar gula tinggi. Semisal ada produk tanaman, ya. Semisal dari nira, bisa kita nira siwalan, ya, atau dari buah-buahan, semisal buah-buahan terfermentasi atau buah-buahan segar, semisal kelengkeng, gitu, ya, atau dari madu atau dari olahan susu, karena susu itu gulanya juga tinggi, yaitu gula jenis laktosa, ya. Nah, berikutnya setelah kita menemukan sumber isolasinya, maka langkah yang kedua di dalam isolasi bal EPS adalah menguji kemampuan bakteri asam laktat tadi dalam menghasilkan EPS secara kualitatif, ya. Jadi nanti kita tumbuhkan dengan media yang mengandung berbagai sumber gula, bisa glukosa, fruktosa, sukrosa maupun manosa. Setelah itu kita identifikasi bal penghasil EPS tadi dan kemudian kita optimasi proses produksinya sehingga nanti didapatkan hasil yang optimal produknya. Nah, ini yang sudah dilakukan di lab biokimia kita di UIN, yaitu melakukan isolasi bal penghasil EPS dari nira siwalan. Kenapa kita pilih nira siwalan? Karena kadar gula nira siwalan sangat tinggi, ya. Nah, nira siwalan ada banyak Jawa Timur, terutama di Lamongan dan Tuban. Nah, tahapan isolasinya nira siwalan, ya, ataupun sumber yang lain boleh nanti menyesuaikan saja, ini sama saja tahapan isolasinya. Kita isolasi bal EPS tadi menggunakan media MRSA yang diperkaya dengan CaCO3. Kemudian akan membentuk zona bening, ya. Setelah kita isolasi itu hasilnya membentuk zona bening, menunjukkan bahwa adanya zona bening itu adanya asam laktat yang terbentuk dan berikatan dengan CaCO3 sehingga membentuk kalsium laktat, ya. Setelah itu kita
ambil yang membentuk zona bening tadi dan kita murnikan, kita screening potensinya dalam menghasilkan EPS, kemudian kita identifikasi sampai tingkat molekuler. Nah, ini adalah uji screening bal penghasil EPS itu ditumbuhkan pada media MRS yang termodifikasi ditambahkan jenis-jenis gula. Nah, jenis gula yang paling sering ditambahkan itu adalah yang murah harganya dan banyak di sekitar kita, yaitu glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Nah, setelah itu akan diketahui apakah bakteri tadi potensi secara kualitatif dalam menghasilkan EPS, itu dilihat dari terbentuknya adanya peningkatan viskositas sel atau produksi adanya lendir di sekitar sel. Nah, ini tahapannya dulu ya. Setelah itu kita melakukan pengujian produksinya secara kuantitatif untuk produksi besar ya, karena kalau tadi kan kualitatif pada media padat, maka kita pada media cair kita melakukan uji produksinya dengan media MRS broad, kita tambahkan sumber gula, bisa 10%, 5%. Sumber gulanya tergantung dari hasil awalnya tadi yang positif dia tumbuh di mana, glukosa dan fruktosa atau glukosa saja atau sukrosa saja ya. Nah, setelah itu kita inokulasikan bal targetnya dan kita inkubasi, kemudian filtratnya kita ambil ya setelah fermentasi dan kita ekstraksi EPS. Nah, ini adalah caranya ekstraksi EPS. Hasil fermentasi kita sentrifuge pada suhu dingin, didapatkanlah filtrat dan kemudian kita lanjutkan dengan pengendapan dengan etanol. Jadi cara ekstraksi EPS itu cukup sederhana, yaitu dengan pengendapan etanol saja dengan perbandingan bisa 1:2. Bisa kalian lihat di sini bahwa di sebelah kanan, apabila bakteri tadi itu, hasil isolasi tadi adalah positif menghasilkan EPS dalam jumlah yang besar, maka dia apabila ditambahkan etanol di filtratnya, maka akan terbentuk kabut atau endapan. Ya. Kita lihat di sini, jadi ada yang masih jernih, berarti dia negatif di dalam menghasilkan EPS, ini ada, dan sebelah kanan juga agak jernih, sedangkan yang paling kiri dan tengah ini semuanya adalah terbentuk endapan. Setelah itu endapan diapakan? Endapan dibiarkan pada suhu 4 derajat selama 24 jam, kemudian kita sentrifugasi untuk mengambil endapannya, dan endapan bisa kita keringkan dengan freeze dryer ya, supaya lebih bagus kualitas EPS-nya. Atau kalau tidak punya freeze dryer, bisa kita menggunakan oven saja selama 6-7 jam pada suhu sekitar 60 derajat Celcius. Nah, dari sini sudah didapatkan EPS kasarnya. Kemudian kita analisis rendemennya tadi berapa yield-nya ya. Kemudian total gula untuk membuktikan bahwa ini adalah benar senyawa polimer gula. Kemudian kita analisis karakter yang lain masih banyak ya, diantaranya adalah gugus fungsinya. Nah, ini apabila kita ingin EPS yang tadi kan masih EPS kasar, jika ingin kita murnikan kembali ya supaya EPS-nya lebih murni, karena kalau EPS itu kan masih banyak impurities-nya karena dia adalah produk metabolit bakteri, maka impurities-nya itu bisa asam nukleat ya, bisa protein ya, terutama 2 molekul itu. Nah, kita bisa melakukan dialisis EPS dengan cara dilarutkan pada aqua bides steril, kemudian kita menggunakan membran dialisis atau kantong selopan 14 kilodalton ya. Setelah itu didialisis dengan pergantian pelarutnya sekitar 2 kali. Nah, hasil dialisisnya kita freeze drying kembali sehingga didapatkan EPS dari semi parsial kemurniannya. Jadi sudah murni ya. Nah, ini adalah hasil daripada isolasi yang dilakukan oleh tim kami, melakukan isolasi bal penghasil EPS dari nirasiwalan. Bisa dilihat di sini ada gambarnya di atas bahwa bakteri asam laktat tumbuh pada media MRS yang diperkaya CaCO3 itu dicirikan dengan adanya zona bening yang terbentuk. Kemudian kita ambil bakteri ini, kita murnikan. Setelah kita murnikan, kita uji secara kualitatif di sini ya. Nah, hasilnya itu kalau positif berarti dia membentuk lendir ya. Kalau negatif dia tidak membentuk lendir. Semakin banyak angka positifnya berarti lendirnya semakin banyak. Bisa dilihat di sini. Pada saat itu kita ujikan pada media dengan glukosa 2% tidak terbentuk.
glukosa 10% tidak terbentuk, tetapi di sukrosa ada beberapa yang terbentuk. Di antaranya ada N4, N5, N6, ada N7, N9, dan N10. Nah, kenampakan secara visualisasinya harus seperti ini. Jadi ini adalah sel yang diselimuti secara padat ya. Ada sel ditumbuhkan di media MRS padat yang diperkaya dengan sumber gula ya. Ini kenampakannya nanti akan seperti ini, terbentuk lendir di sekitarnya. Itu menandakan bahwa sudah terjadi ekskresi EPS dan menandakan bahwa bakteri tersebut menghasilkan EPS atau potensi menghasilkan EPS. Nah, ini setelah itu kita identifikasi bakterinya ya. Jadi kita melakukan CAT-gram, kita melakukan uji endospora, uji motilitas, uji katalase, dan kita cek bentuk selnya. Semua harus mengarah ke identifikasi bakteri asam laktat. Di antaranya ciri khasnya gram positif, endospora negatif, motilitas negatif, katalase negatif. Nah, ini adalah bentuk daripada koloni-koloninya ya. Jika selnya kita buat dalam bentuk ukiran nama, kebetulan nama saya di sini, maka akan menyembulkan lendir. Jadi ada lendir yang terbentuk di situ. Oke. Nah, setelah itu kita melakukan apa? Uji kuantitatifnya. Nah, isolat-isolat bal terpilih dari siwalan tadi kita uji kuantitatif. Nah, ini adalah hasilnya ya. Jadi ada beberapa kemampuan yang berbeda dari strain N4, N5, N7, N9, dan N10. Nah, kemudian kita juga melakukan uji molekuler karena ini penting, karena nanti identifikasi molekuler terkait dengan nama bakteri asam laktat itu dan terkait dengan secara teori dia menghasilkan EPS jenis apa, ya. Nah, kita melakukannya dengan uji profil fermentasi karbohidrat dulu menggunakan API 50CH, ya. Nah, ini adalah gambarannya. Uji fermentasi. Kalau warnanya akan menjadi ya. Oke. Nah, setelah kita identifikasi secara molekuler, maka dari nirasiwalan tadi ditemukan sebanyak 5 bakteri penghasil EPS, di mana spesiesnya adalah Leuconostoc mesenteroides N5, ya, N7 dan N9, dan spesies dari Fructobacillus fructosus N10 dan N4. Nah, ini ya. Nah, tentunya tahapan uji molekulernya harus diawali dengan isolasi DNA, elektroforesis, hasil DNA, selanjutnya sequencing dan pembacaan hasil sequencing. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan strain tadi, selalu kita melakukan yang tertinggi aktivitas penghasil EPS-nya yang mana. Nanti itulah yang akan kita pakai karena itu sebagai isolat unggulan. Nah, di sini kita melakukannya pada uji berbagai konsentrasi sukrosa ada 5, 10, 15. Tentunya pada isolat Leuconostoc mesenteroides N5 dan Leuconostoc mesenteroides N7 karena kemampuannya paling tinggi dari nirasiwalan, ya. Nah, ini kenampakan EPS-nya ada di sebelah kiri ya. Nah, ini adalah rendemen-rendemennya di sini, di mana pada masing-masing konsentrasi sukrosa mempunyai kemampuan yang berbeda di dalam menghasilkan EPS, ya, terlihat dari nilai rendemennya yang tidak sama. Nah, berikutnya kita dialisis supaya menghasilkan EPS dengan tingkat purifikasi yang lebih tinggi. Nah, ini hasil dialisisnya, sebelah kiri ini hasil kami, sebelah kanan adalah dari literatur, ya. Nah, biasanya berat molekulnya lebih pendek karena sudah kita cut off, ya, sudah kita cut off menggunakan membran dialisa. Nah, selanjutnya bisa kita uji spektra FTIR-nya untuk memastikan bahwa ada gugus-gugus karbohidrat di situ, terutama gugus monomer karbohidrat ya, tetapi masih kasar karena pakai FTIR, tidak apa-apa untuk tambahannya. Nah, sehingga nanti ini akan terdeteksi ya, yaitu pada adanya OH stressing, CH stressing, ya, karbonis stressing, ya, vibrasi daripada CH2, alfa 1,6 glikosidik dan alfa glikosidik pada bilangan gelombang tertentu, tentunya kita cocokkan juga dengan literatur. Oke. Nah, berikutnya EPS juga bisa kita lihat porinya, ya. Ini salah satu contohnya EPS yang dihasilkan oleh bal asal nirasiwalan tadi. Sebelah kiri ada A dan B, tentunya mempunyai pori yang tidak sama, ya, di mana ada yang menunjukkan pori yang lebih rapat, yaitu pada EPS dihasilkan oleh Leuconostoc N7, ya. Dan sedangkan EPS yang dihasilkan oleh Leuconostoc
N7 lebih longgar dan N5 itu dia lebih apa namanya, lebih padat, lebih rapat. Nanti ini terkait kemampuan dia fungsionalnya, bagaimana kelarutannya di dalam air atau bagaimana kelarutannya di dalam apabila kita kasih ke dalam makanan-makanan untuk fortifikasi. Jadi untuk memperbaiki produk makanan fungsional. Nah, jika kita cek dengan EDX, maka tentunya komponen unsur terbesarnya itu harus C dan O ya. Nah, oke. Nah, kemudian kita pengen tahu EPS tadi itu termasuk kelompok yang mana yang dari nirasiwalan itu? Apakah kelompok yang fruktan atau paglukan ya, maka kita mengujinya bisa dengan HPLC atau dengan KLT ya. Kalau dengan kromatografi lapis tipis tentunya kita harus punya standar juga ya semuanya, dan EPS-nya harus kita hidrolisis dulu. Nah, ternyata hasil ini menunjukkan bahwa EPS yang dihasilkan oleh keempat bakteri asam laktat asal nirasiwalan itu tersusun dari monomer glukosa ya. Sehingga disimpulkan bahwa EPS-nya adalah jenis dextran. Dextran merupakan jenis EPS homopolisakarida yang secara umum itu dihasilkan oleh bakteri asam laktat genus Leuconostoc, terutama spesies Leuconostoc mesenteroides. Nah, ini gambarannya biosintesis EPS-nya ya, nanti bisa dilihat bahwa biosintesis EPS itu akan terbentuk monomer apabila monomer gula di dalam media fermentasi itu kita berikan berlebih, karena gula di dalam media fermentasi itu kan dipakai untuk apa namanya jalur metabolisme sel dalam menghasilkan ATP. Nah, apabila berlebih dan sebagai cekaman maka dia akan diteruskan untuk produksi EPS ya. Nah, ini adalah gambaran daripada mekanisme dextran terbentuk dengan bantuan enzim yang kita kenal dengan nama dextran sukrase. Nah, ini adalah strukturnya dextran. Jika kita kepingin ngecek komposisi ikatannya masing-masing tadi kan dextran itu kan ikatan utamanya adalah alfa 1,3 tapi dia punya branchingnya ada di 1,4 ya. Rantai utamanya kan 1,6, tapi dia punya gugus cabangnya di 1,4, 1,3, 1,2. Jika kita kepingin melihat bagaimana komposisi itu, maka tentunya kita bisa melihatnya menggunakan NMR ya. Nah, kebetulan di sini tidak dicantumkan. Berikutnya, di lab juga sudah dilakukan isolasi bal penghasil EPS dari susu kacang tanah terfermentasi ya. Karena susu kacang tanah itu di produk yang ada di pasaran itu seperti susu kedelai itu mengandung gula yang tinggi sekitar 10% ke atas, sehingga itu adalah sumber kehidupan bal EPS. Kita lakukan ya, dan ternyata ditemukan adalah diidentifikasi sampai Bisela confusa. Nah, Bisela confusa ini kita juga melakukan produksinya. Nah, ini adalah gambarnya. Apabila sebelah kiri ini media sebelum fermentasi EPS, sebelah kanan setelah fermentasi EPS warnanya berubah ya, menunjukkan adanya proses fermentasi. Nah, ini adalah gambaran EPS-nya yang pada saat mau proses pengeringan. Yang tengah ini adalah wujud EPS-nya, yaitu padatan krem ya, dan yang sebelah kanan ini adalah EPS-nya juga sama ya. Berikutnya EPS itu bisa kita karakterkan baik secara fisik maupun kimianya ya. Ini adalah impuritiesnya berupa protein di dalam EPS itu ya. Nah, sedangkan karakteristik fisik itu nanti mendukung fungsinya dia, diantaranya bagaimana indeks kelarutan air, bagaimana WHC-nya ya, water holding capacity itu juga bisa dianalisa. Nah, produksi EPS ini yang paling penting untuk eksplorasi di Indonesia dan banyak dilakukan itu adalah menggunakan media alternatif, media sangat mahal ya. Nah, di lab kami sudah kami lakukan produksi EPS-nya dari nirasiwalan ya. Dari nirasiwalan karena bakterinya dari asam laktat tadi dari nirasiwalan, kita kembalikan lagi ke nirasiwalan, produksi dari nirasiwalan. Nah, sehingga menghasilkan EPS dengan kadar tertentu ini, maksimalnya sampai 6,44 gram per liter. Di lab juga kami sudah melakukan produksi EPS menggunakan media air kelapa yang diperkaya dengan sumber gula. Ini salah satu contohnya ya, dari glukosa sumber gulanya dan dari fruktosa, dengan hasilnya maksnya sampai sekitar 3,8 gram. Sudah melakukan produksi EPS yang ditemukan dari mana tadi
susu kacang tanah terfermentasi itu diproduksi pada media air kelapa yang diperkaya dengan sukrosa dengan berbagai konsentrasi. Nah, ini juga dihasilkan sekitar 3,27 yang tertinggi ya. Gambarnya ada di sebelah kiri. Ya, ini adalah karakter spektranya FTIR. Nah, baik. Dan ada juga lagi yang belum tercantum di sini adalah kita sudah melakukan produksi EPS menggunakan sumber gula molase. Baik, itu saja dari saya dan ini adalah Quran Surat An-Nahl yaitu yang sangat berhubungan dengan penelitian dengan mikrobia atau bakteri beserta metabolisme yang sangat bermanfaat. Wa ma dzara'alakum fil ardi mukhtalifan alwanuha inna fi dzalika laayatal liqaumi yadzakkarun. Dan Allah menundukkan pula apa yang Allah ciptakan untuk kita sekalian di bumi ini dengan berlain-lainan macam ukurannya ya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran. Terima kasih, itu saja dari saya. Semoga bisa membuka wawasan dan menjadikan forum kita untuk berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.